Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Oke, selamat malam Hasdar. Ya, malam Mbak. Silakan buka kamera. Ya, malam Mbak. Ya, selamat malam. Silakan saudaraku. Gini Mbak, saya mau tahu aja, kan tadi bilangnya Yesus ada sebelum Adam kan? Ya, silakan lanjut. Bang Amin, silakan diperhatikan Bang Amin. Ya, saya mau nanya aja. Emang kalau di perjanjian lama nama Yesus udah ada nggak? Nama Tuhan Yesus ada. Sudah ada. Silakan. Mazmur 98 ayat 2. Itu ada di perjanjian lama ya? Ada. Di mana? Mazmur 98 ayat 92 ya Mikana ya. Mazmur 98 ayat 2. Di dalam bahasa aslinya yang ada ya, Yahweh Yeshua. Yahweh Yeshua kan, kalau nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani kan Yeshua. Jadi sudah ada nama Tuhan sudah dalam perjanjian lama sudah ada. Saya minta bahasa Indonesianya. Kita kan di Indonesia, Mbak. Ya, Yesus itu artinya keselamatan. Makanya dalam bahasa Indonesia itu adalah keselamatan. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya, dalam original teks ya, itu Yeshua, banyak namanya tertulis di perjanjian lama Yeshua, tapi orang Indonesia menerjemahkan jadi keselamatan. Karena memang nama Yesus itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Gitu, Bro. Ya, itu aja. Karena saya nggak paham kalau masalah bahasa aslinya, saya taunya bahasa Indonesia aja. Karena saya sudah baca Alkitab juga, di perjanjian lama saya nggak pernah jumpa nama Yesus. Gitu. Saya adanya di perjanjian baru aja, saya jumpa nama Yesus. Ya, ini sudah saya kasih tahu. Di Mazmur 98 ayat 2 ada nama tertulis Yahweh Yeshua ya. Sebab memang Yesus itu artinya Tuhan yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan. Dan masih banyak lagi di ayat yang lain. Nanti kamu bisa cari yang namanya ada keselamatan. Oke, sudah jelas ya. Makasih, Bang. Oke. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Boleh gabung, Kak? Ya, boleh. Silakan. Selamat pagi Bro Robi. Halo. Ya, selamat pagi. Silakan buka kamera Bang Robi. Maaf Kak, lagi nggak bisa buka kamera kayak. Ya, kirain buka kamera. Satu pertanyaannya bisa? Satu pertanyaan aja. Apa pertanyaannya? Oke, saya mau bertanya. Siapa yang pertama kali menyembah Tuhan Yesus? Para malaikat. Ya, makasih. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, silakan Bang, bisa buka kamera dulu Bang. Aku lagi nggak pakai baju, kan udah pernah buka kamera di sini loh Kak Mikana. Aku nanya satu aja lagi ya. Kan udah dulu, nanti terpesona lagi Kak Mikana kalau aku buka baju. Buka kamera. Ya Allah. Ya udah cepatlah buka kamera, nggak usah banyak cakap. Putihkan. Suruh buka kamera, bilang aja kangen kan, lihat aku kan. Ya bilang dulu ampun. kangen. Kalau kangen aku buka kamera nih. Bah. Buka aja Bang. Ya. Ya, selamat pagi Bang Amin, selamat pagi. Buka kamera dulu. Ya, tunggu. Kalau gitu 1 menit aku pakai baju dulu bentar. 1 menit lama sekali.
Halo, selamat pagi. Tuh matanya kami kanan tuh melotot tuh. Hah? Mana ada melotot? Oh, nggak melotot ya. Karena dia menambahkan yang brewok-brewok kan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum saudara-saudaraku muslim yang di bawah ya. Saya ini ingin bertanya. Di situ sering dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha besar, Allah maha besar, entah intinya maha segala dari segala-segalanya gitu kan, benar nggak? Sebagai pencipta langit dan oke, sekarang pertanyaannya gini, berikan saya alasan yang paling mendasar kenapa Tuhan Yesus kalian itu tidak tahu hari kiamat. Tuhan nggak tahu hari kiamat? Ya, tidak. Ya, kalau memang ada, coba dalilnya di mana? Karena saya juga sudah membaca dari kitab Kejadian sampai dari kitab kalian itu sudah tidak pernah ada tertulis bahwa Yesus itu mengetahui hari kiamat. Oh, ternyata masih dicari lagi datanya. Oh, kirain udah di luar kepala, Kak. Markus 13:32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, ini ayatnya bahwa Tuhan tahu tentang hari itu, hari kedatangannya dia tahu. Berarti Bapa dengan anak itu beda. Ya kan, berarti beda, tidak berarti Bapa dengan anak. Bre, sabar bre, jangan terlalu ngegas, nggak usah terlalu nafsu banget. Iya. Bre, guys tahu malu. Ayo. Tuhan Yesus Kristus itu Bapa itu sendiri. Tuhan sudahlah Bapa itu. Sering dijuluki dengan anak kan? Iya, tapi julukannya anak kan? Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Anak Bapa kan? Enggak ada di situ anak Bapa. Tuhan sudahlah Bapa itu sendiri, bro. 2 Tesalonika 2:16. Yesus Kristus adalah Tuhan itu Allah dan Bapa. Putra dan Roh Kudus itu. Jadi putranya di situ siapa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu siapa? Bukan Yesus kali itu? Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Udah? Iya, kalau udah jelas, udah tahu. Betul. Saya tambahkan. Oke, tapi di situ dibilang malaikat-malaikat beserta anaknya itu. Brother, ya. Coba Anda katanya sudah membaca seluruh Alkitab. Sekarang, brother, coba buka Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Dengar ya, baik-baik. Dibacakan aja, Bang Amin. Iya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi dan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Yang dahsyat bunyinya, mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Anak manusia itu yang datang. Bagaimana mungkin Yesus tidak tahu hari kiamat, sedangkan dia sendiri yang datang. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Yesus Kristus punya malaikat. Pertanyaannya, siapa yang berani mengatakan seorang nabi, seorang rasul yang berani menyuruh malaikat keluar? Tunjukkan satu saja. Begini Bang. Kalau dalam keislaman itu, nabi pun itu bisa menyuruh malaikat atas izin Allah. Kalau kepercayaan kita, ya itu juga Yesus itu atas izin Bapaknya. Lalu di mana dalilnya bahwa ada nabi mengutus malaikat? Tadi kan bukan mengutus, menyuruh. Bah, di situ mengutus. Menyuruh. Siapa yang bisa nyuruh-nyuruh malaikat? Enak aja lu. Nabi Muhammad itu waktu Isra Mi'raj itu waktu untuk menjalankan sholat, karena tanjur berat, dia meminta malaikat Jibril untuk beritahu kepada Allah bahwa itu sangat berat. Itu kan juga dia meminta untuk pergi, bahwa malaikat Jibril itu pergi menghadap Allah, bahwa yang dikasihkan itu waktu begitu banyak buat umat untuk melakukan sholat. Malaikat Jibril itu naik lagi ke atas. Pertanyaannya begini. Ayat saja. Ayat langsung tunjukkan datanya, jangan asumsi, langsung datanya saja bahwa Nabi mengutus malaikat. Iya. Ada Nabi mengutus malaikat. Mana? Ini kita bertanya malah balik bertanya. Jawab dulu, makanya itu belum dijawab. Kebanyakan asumsi saya lihat. Oh, bukan. Dijawab dulu.
Loh tadi kita sudah menjawab, saya kasih Iya, terus anak manusia itu datang menyuruh malaikatnya kamu sekarang bilang, iya, itu kan ada cuma Bapa yang tahu, anak dan malaikat itu tidak tahu. Ini ada yang pertanyaannya juga bisa menyuruh malaikatnya. Ada yang berkata, loh saya minta dasarnya mana bro? Enggak gini Bang Amin. Begini loh Bang Amin. Iya, begini Bang Amin. Itu tadi di mana di kitab kalian itu kan bilang hanya Bapa yang tahu, anak bahkan malaikat pun itu tidak tahu. Nah, anak di sini siapa yang dimaksud kalau bukan Yesus? Coba jelaskan. Tadi Mikana sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri dan saya bawakan anak. Iya, terus ayatnya itu tertulis malaikat dan anak itu tidak tahu, yang tahu itu cuma Bapa, kan gitu. Kamu bisa bolak-balik, saya sudah bawakan ayatnya dan saya bertanya. Enggak Bang. Dijawab dulu, itu belum menjawab data kalian, itu belum menjawab itu. Jelas tertulis, jelas didengar. Menjawab Anda cuma bisa beramsusi, Nabi Anda enggak, bisa. udah. Gini. Mana satu saja ayatnya. Bahwa di situ Alkitab jelas Anda, tertulis bahwa cuma Bapa yang tahu, malaikat dengan anak itu. Anda bahwa Nabi bisa menyuruh malaikat, Nabi bisa mengutus malaikat. Ayo konsekuen lu, ada yang berkata lu. Iya, itu ada. Itu tidak usah lah, itu ada perjalanan Isra Mi'raj itu ada. Tidak usah dulu. Aku kan bertanya ke kalian gitu loh. Kamu bilang kamu telah membaca Alkitab ya. Iya. Justru saya baca tidak ada tertulis Yesus itu tahu hari kiamat gitu loh. Nah, sedangkan dalil yang kalian kasih tadi barusan, kenapa ketika malaikat dan anak itu tidak tahu, yang tahu itu cuma Bapak. Saya tanya, yang ditulis itu anak itu siapa di situ? Anaknya siapa? Anaknya Pak Amin kah? Anaknya siapa di situ? Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri, makanya terus menyatakan hanya Bapa saja yang tahu, karena Tuhan adalah Bapa itu sendiri, bro, ya? Iya. Udah paham? Belum lagi? Bukan udah paham, aku tanya anak di situ, malaikat dan anak tidak tahu, yang tahu itu cuma Bapak. Anak di situ siapa? Ya manusia. Oke, udah. Itu nggak bisa kalian bantah itu. Yang kedua lagi ya, pertanyaan terakhir. Di situ sudah jelas hanya Bapak yang tahu. Karena itu adalah Bapak itu sendiri, terus menyatakan ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Bapak. Loh, kalau kamu tidak percaya bahwa Tuhan adalah Bapa itu sendiri, kau akan mati dalam dosa-dosamu, bro. Oke. Oke, sudah jelas ya. 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa, ya. Yesaya 9:6, Tuhan Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gini loh. Oke, terima kasih. Tunggu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Tuhan Kristus memberkatimu. Satu lagi dulu. Satu aja. Ya, apa itu? Nah, gini, kalau dalam persepsi Islam itu Rasul itu apa? Rasul itu apa? Ngapain kamu tanya sama kami persepsi Islam? Enggak. Maksudnya persepsi Kristen maksudnya, maaf. Persepsi Kristen Rasul itu apa? Rasul itu adalah yang diutus untuk memberitakan Injil. Terus yang memilih Rasul siapa? Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, Paulus itu diangkat Rasul itu dalilnya mana Tuhan Yesus itu yang memilih Paulus itu menjadi Rasul? Kisah para Rasul 9. Itu di Kisah para Rasul 9. Yesus pernah nggak bertemu sama Paulus? Pernah. Saulus itu pernah nggak bertemu? Dia selalu hadir bertemu dalam hidup Rasul Paulus, dan pertama sekali Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus yaitu di Kisah para Rasul 9 ketika Paulus pergi ke Damsyik mau mencari orang Kristen untuk dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, ya. Menampakkan diri dalam bentuk apa? Dalam bentuk cahaya. Makanya sampai Paulus itu matanya buta sampai dia rebah ke tanah, karena memang di 1 Timotius 6:16 Tuhan itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Ya, cahaya memancar dari langit aja Rasul Paulus sudah buta matanya dan terlempar ke tanah, ya rebah ya. Itulah kenapa ya Rasul Paulus itu didoakan dalam nama Tuhan Yesus sehingga dia bisa melihat lagi. Nah, Paulus itu dipilih Rasul itu bukan hanya ngaku-ngaku sendiri ya Paulus ya, tapi ada saksinya yaitu Ananias. Jadi
Paulus itu nggak ngaku-ngaku sendiri. Kalau dia hanya ngaku-ngaku sendiri, itu perlu diragukan kesaksiannya. Namun Paulus itu dipilih menjadi rasul itu melalui Ananias. Kamu baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16 ya, bahwa Tuhan menyatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku ya. Alat pilihan maksudnya rasul pilihan. Itu Tuhan menyatakan kepada Ananias. Jadi banyak saksinya. Begitu pula Rasul Petrus mengatakan bahwa Paulus itu juga adalah rasul di mana dia mendapatkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Gitu, saudaraku ya. Di mana itu 1 Petrus berapa tuh, Amin? 2 Petrus 3 ayat. Berarti Saulus tidak pernah bertemu secara langsung dengan Yesus. Iya. Ya, Paulus itu bertemu langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak, dalam keadaan jasad. Loh, Tuhan sudah kembali ke surga kok. Dia datang bisa menghampiri umatnya dengan kapanpun dan dimanapun dalam waktu yang bersamaan, karena dia adalah Allah yang maha hadir. Iya. Jadi luar biasa ya. Tidak ditunjuk, tidak bertemu langsung. Oke, siap. Sudah dijawab di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Ya. Oke. Kak. Makasih ya. Kita boleh bertanya nggak? Nggak boleh. Oh ya udahlah, takut ditanya. Ya udah, terima kasih. Bukan takut. Tuhan Kristus mengasihimu dan memberkatimu, saudara. Aduh, jangan. Takut ditanya. Saya tadi mau tanya siapa saksi dari tapi ya sudahlah, kalau nggak mau ditanya ya nggak apa-apa. Ora popo. Saudara sekalian, pada video kali ini terdapat pertanyaan yang sangat kritis sekali menurut saya, yaitu apakah di Perjanjian Lama sudah ada nama Yesus? Dan jawaban Mihana untuk pertanyaan ini merujuk di ayat Mazmur 98 ayat 2, di mana ayat itu kalau kita baca bersama tidak terdapat apa yang dimaksud. Jadi kita sebagai orang awam jadi bingung kok ayat yang disebut itu tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Kenapa Yesus kok tidak mengerti tentang hari kiamat? Dan jawaban dari Mihana pun kalau saya nilai juga tidak nyambung, malah jawaban dari saudara Amin yang membantu Mihana itu lebih masuk akal kita sebagai orang awam untuk mengerti, tapi si penanya tetap berargumen bahwa di ayat yang disebutkan Mihana tadi tak seorang pun tahu, baik malaikat maupun anak, hanya Bapa. Makanya argumen dari si penanya menanyakan siapa yang dimaksud dengan anak di situ, soalnya si penanya tahu tentang Trinitas, jadi di situ yang dimaksud anak harusnya Yesus. Begitulah kira-kira maksudnya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Mazmur 98:2, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Markus pukul 13.32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Matius 24:30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kisah Para Rasul 9:3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kisah Para Rasul 9:4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? 1 Timotius 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kisah Para Rasul pukul 9.15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul pukul 9.16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.